Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama horor dengan judul ART Baru di Rumahku. Melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu meributkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like tentunya, agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so get ready to be haunted. Aku kurang paham sih. Yang ku tahu, Wino dan Sumarni terpaut 3 tahun. Aku terdiam. Ya sudahlah, sekarang aku sudah sampai stasiun. Sebaiknya aku segera masuk dan memesan tiket supaya tidak kemalaman di jalan. Ya udah Mas, terima kasih informasinya. Saya pamit pulang dulu. Iya Mbak, hati-hati ya. Aku berjalan masuk ke stasiun, sementara Mas Ilham memutar balik motor dan melaju. Aku mendapatkan tempat duduk tak jauh dari pintu. Saat duduk, seorang pria asing bertopi hitam ikut duduk di sebelahku. Dia tersenyum dan aku membalas senyumannya. Loh, kamu bukannya yang kemarin di bus ya? Tanyaku heran. Oh ya? Maaf, saya lupa. Jawabnya terbata. Pria itu membenarkan topinya lalu membuang muka. Aku memperhatikan pria tersebut. Benar, kamu adalah yang di bus waktu itu. Aku membuka topinya. Pria itu terkejut dan langsung merebut topi dalam genggamanku. Sempat terlihat sebuah bekas luka di kepalanya sehingga membuat rambutnya pitak. Mbak, apa-apaan sih? Geramnya. Kamu yang apa-apaan? Kamu ngikutin aku ya? Iya kan? Sentakku. Buat apa? Kayak gak ada kerjaan lain aja sampai harus ngikutin kamu. Aku menarik kerah bajunya hingga salah satu kancing kemejanya lepas. Saat itulah aku melihat bekas luka sayatan di lehernya. Bekas luka itu memanjang dari depan ke belakang. Tubuhku membeku. Seketika ingatan dengan yang diceritakan Mas Ilham saat aku bertanya tentang suami Marni. Mas Ilham bercerita jika seminggu setelah kematian Marni, suaminya depresi. Pria bernama Seto itu ditemukan bersimbah darah dengan leher yang nyaris putus. Beruntung Seto bisa diselamatkan. Namun keluarganya membawanya pergi jauh dari desa karena takut Seto melakukan hal nekat lagi. Seorang pria berseragam satpam menghampiri kami yang bersih tegang. Lalu aku mengalah dengan pindah ke gerbong lainnya. Sesekali aku melirik pria itu. Apakah mungkin pria itu adalah Seto? Bukankah Mas Ilham bilang dia berada jauh dari desa? Lalu kenapa dia mengikutiku? Kedatangan Marni sebagai ART baru di rumahku benar-benar membuatku sakit kepala. Misteri yang dibawanya membuat kepalaku mau pecah. Sebenarnya apa yang Marni inginkan? Kenapa dia mengganggu keluargaku? Apa salahku padanya? Tubuh yang lelah ditambah suasana kereta yang sepi membuat mataku mulai mengantuk. Sesekali mulutku menguap seraya sedikit menggeliat untuk meregangkan otot yang terasa kaku. Sejenak aku melirik jam di tangan seorang penumpang yang ada di sebelahku. Pukul 5 sore, sepertinya aku akan sampai di rumah selepas isya. Aku menguap lagi. Perjalanan masih jauh. Lebih baik aku memejamkan mata sejenak supaya kepalaku tak terasa pusing. Aku memejam. Perlahan tapi pasti aku mulai terlelap. Semoga saja aku bisa bangun tepat waktu saat kereta sampai di kotaku. Aku terbangun di tempat yang gelap. Lalu sekonyong-konyong sebuah cahaya muncul dan menyorot seorang anak yang tengah berdiri digandeng seorang pria. Kedua orang itu berdiri membelakangiku. Lalu perlahan anak perempuan itu menoleh ke arahku. Wajahnya sangat pucat dengan lelehan darah di keningnya. Sedetik kemudian,
Aku baru sadar. Intan, 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 tunggu Bunda Intan, teriakku. Mendadak bumi berguncang. Aku terombang-ambing dan mencari sesuatu untuk berpegangan, tetapi tidak ada yang bisa kupegang. Akhirnya aku pun terjatuh. Mbak gak apa-apa? Seorang perempuan dengan wajah khawatir menepuk-nepuk pipiku. Iya. Aku membenarkan posisi duduk seraya mengamati sekitar. Aku masih di dalam kereta. Perempuan tadi memberiku sebotol air mineral berukuran kecil dan ku minum sampai habis. Saya kenapa ya? Tanyaku heran karena ada beberapa pasang mata yang memperhatikanku. Mbak sepertinya sedang bermimpi buruk. Mbak teriak-teriak memanggil nama Intan. Aku kembali ingat dengan mimpi barusan. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Apa semua baik-baik saja, Mbak? Tanyanya. Ya, aku hanya merindukan anakku. Memang dia kemana? Aku menggeleng pelan. Entahlah. Dia tiba-tiba hilang. Hilang? Mata perempuan itu melotot. Sudah lapor polisi? Aku mengangguk. Di daerah rumahku sedang ramai anak hilang. Kukira aku sudah menjaga putriku dengan baik-baik. Ternyata aku kecolongan. Perempuan itu diam sejenak lalu merogoh ponsel di saku kemejanya. Apakah Mbak tinggal di daerah ini? Tanyanya sembari menyodorkan ponselnya kepada aku. Di ponsel itu tertulis jika ketiga orang tua anak hilang itu tewas mengenaskan. Kepala mereka terpisah dari tubuhnya. Jika ketiga orang tua anak itu sudah tewas, apakah itu artinya giliranku dan Mas Irwan? Mbak, perempuan itu menepuk bahuku. Maaf, aku mengembalikan ponselnya. Sepertinya apa yang sedang terjadi di daerah Mbak itu ada hubungannya dengan ilmu hitam. Kenapa nggak coba cari kiai atau ustadz? Ilmu hitam? Ya, perempuan itu menaruh ponselnya ke saku. Hilangnya anak-anak itu aneh. Kematian orang tuanya juga aneh. Dan tak ada sedikit pun sidik jari yang tertinggal. Tak ada rekaman CCTV yang menunjukkan ada orang lain keluar masuk rumah orang tua yang tewas itu. Apalagi kalau bukan ilmu hitam. Aku mengangguk. Benar juga ya, gumamku. Sebelum terlambat dan semuanya jadi tambah rumit, lebih baik Mbak cari kiai atau ustadz yang mumpuni dalam hal ini. Siapa tahu anak Mbak bisa ditemukan. Aku seperti mendapat angin segar. Kutatap wanita yang tengah menatapku juga. Terima kasih. Setibanya di rumah nanti, aku akan coba cari kiai atau ustadz untuk membantu. Singkatnya, setelah mengambil motor di bengkel, aku segera melaju pulang. Tepat saat azan maghrib berkumandang, motorku masuk ke area perumahan. Hening dan sepi. Rumah-rumah nampak tak berpenghuni. Gelap. Aku memacu motor lebih kencang. Melihat kondisi perumahan yang seperti terbengkalai membuatku takut. Jangan-jangan Mas Irwan dan Ibu Murto juga meninggalkan rumah seperti para tetangga. Tak lama motor masuk ke pekarangan rumahku. Sama seperti rumah lainnya yang gelap. Padahal aku baru meninggalkan rumah ini 2 hari. Tetapi kondisi perumahan ini kenapa sudah jauh berbeda? Halaman rumahku juga nampak kotor oleh dedaunan kering yang berserakan. Suara daun dan ranting kering yang terinjak membuat suasana hening sedikit berkurang. Aku mengetuk pintu. Assalamualaikum, Bu. Mas Irwan, teriakku sembari menggedor pintu. Hening, tak ada sautan. Aku mencoba mengintip melalui jendela. Meskipun gelap, aku masih bisa melihat sedikit berkat bantuan sinar bulan purnama. Ruang tamu nampak berantakan. Meja terbalik dan foto di dinding terlihat tak rapi. Lampu meja di dekat sofa pun tergeletak melintang di atas sofa. Beberapa majalah berserakan di lantai. Aku mencoba menekan handle pintu. Terkunci. Berkali-kali aku tekan,
tetapi tak membuat pintu itu terbuka. Ibu, Mas Irwan, apa kalian di dalam? Lagi-lagi hening. Sepertinya mereka memang tak ada di rumah. Tapi kemana mereka ya? Aku turun dari teras dan hendak naik ke motor. Namun suara ranting patah di belakang rumah membuatku urung melakukannya. Aku segera berlari ke belakang rumah. Ibu, Mas Irwan, apa itu kalian? Teriakku sembari berjalan. Suasana perumahan yang sepi ditambah gelap yang menyelimuti membuatku sedikit ragu untuk melangkah. Namun lagi-lagi aku harus menyingkirkan rasa takut itu demi orang-orang yang kusayang. Ibu, Mas Irwan, aku sampai di belakang rumah. Kosong. Tak ada siapapun di belakang rumah. Namun aroma busuk yang sangat kental menusuk hidungku. Bau apa ini? Aku mengibaskan tangan di depan hidung. Berharap aroma yang sangat busuk itu segera hilang. Akan tetapi aroma itu masih saja tercium. Aku hendak kembali melangkah saat kakiku terkantuk sesuatu. Sesuatu itu terasa kenyal saat terinjak. Penasaran aku membungkuk untuk meraih sesuatu. Bulan tiba-tiba tertutup awan. Malam menjadi semakin gelap. Dan aku harus meraba sesuatu yang hampir membuatku jatuh itu. Panjang, dingin, kenyal, dan sedikit berlendir. Aku mendekatkan tanganku yang tadi meraba ke hidung. Seketika perutku terasa mual. Aroma lendir yang menempel di jariku sangat busuk sekali, seperti bangkai. Mataku melotot. Bangkai? Bangkai apa yang bentuknya panjang? Apakah ular? Rembulan kembali bersinar membuat sekitar kembali terlihat. Aku segera melihat sesuatu yang kuyakin bangkai itu. Mayat. Tubuhku refleks mundur hingga jatuh karena menginjak batu. Sialnya, aku jatuh di atas tubuh mayat lainnya. Aku mundur dengan posisi mengingsot. Tumpukan mayat membuatku tak bisa bergerak. Mayat orang-orang penghuni perumahan. Ini apa yang sebenarnya terjadi? Aku berusaha untuk bangkit. Aku harus melapor ke polisi. Mendadak terdengar suara langkah kaki di belakangku. Apakah itu Mas Irwan? Atau jangan-jangan itu suara langkah kaki psikopat yang sudah membunuh warga perumahan ini? Langkah kaki itu kini tak hanya satu. Ada beberapa langkah kaki. Tubuhku semakin kaku. Melda. Itu suara Mas Irwan. Mas. Aku segera berbalik dengan senyum lega. Namun senyumku menghilang saat melihat apa yang dibawa Mas Irwan dan ibu mertua di tangannya. Kamu sudah pulang, Melda? Ibu mertua mendekat. Perutku semakin mual melihat potongan-potongan kepala manusia di tangan ibu mertua. Semakin ibu mertua mendekat, aku semakin mundur. Kenapa, Melda? Apa kamu takut? Mas Irwan ikut mendekat. Aku semakin mundur hingga tak bisa lagi bergerak karena punggungku sudah menempel di dinding rumah. Pasti kamu takut dengan kepala ini ya? Ibu mertua melempar potongan kepala itu ke sembarang arah. Kemarilah sayang, aku merindukanmu. Mas Irwan merentangkan kedua tangannya. Mas Irwan dan ibu mertua sudah gila. Aku harus segera pergi dari sini. Jika tidak, aku pasti akan ikut mati. Aku segera berlari saat melihat Mas Irwan semakin mendekat. Namun, belum begitu jauh saat tiba-tiba rambutku ditarik dari belakang. Rasa sakit dan pedih membuatku meringis kesakitan. Tanganku ikut memegang kepala yang rasanya seolah mau lepas. Mau kemana kamu, Melda? Mas Irwan menarik rambutku dan mendekatkan wajahnya ke wajahku. Pipi kananku menempel di pipi kirinya. Kenapa sayang? Kamu terkejut? Bisiknya. Aku hanya bisa diam seraya menangis. Sakit sekali rasanya kepalaku. Pasti kamu sangat syok mengetahui semua ini. Lagi-lagi aku hanya diam, tetapi mataku terus menangis. Katakan, di mana Intan? Apa kau menemukannya? Aku menggeleng.
Mas Irwan semakin menarik rambutku. Sakit mas, rintihku. Apa? Sakit? Mas Irwan kembali menarik rambutku. Kalau tak mau sakit, cepat katakan di mana Intan. Kau pasti sudah menemukannya, bukan? Aku menggeleng. Aku tidak tahu di mana Intan, mas. Bohong. Mas Irwan melepas tarikannya sembari menyentak kepalaku. Jangan bohong padaku, Melda. Di mana Intan? Teriaknya. Aku menangis. Kepalaku menggeleng. Ibu mertua mendekat lalu menangkup daguku dengan tangan kanannya. Di mana Intan, sayang? Ayo katakan pada ibu. Melda gak tahu, bu. Melda gak menemukan Intan. Ibu mertua melepas tangannya lalu beralih menamparku keras. Seketika aku merasakan rasa besi dari mulutku. Katakan, di mana Intan? Kembalikan dia pada kami, atau kau akan mati. Tangan ibu mertua terangkat ke atas bersiap untuk menusuk kepalaku dengan belati yang entah sejak kapan dia bawa. Namun tangan Mas Irwan sigap meraih tangan ibunya. Jangan, bu. Tangan ibu mertua turun. Dia menatapku dengan sengit lalu melengos. Irwan, seret dia ke belakang. Besok adalah waktunya. Jangan sampai dia lepas, teriak ibu mertua. Mas Irwan menarik rambutku lagi. Kali ini lebih keras hingga aku hampir terjatuh. Kenapa, mas? Kenapa kamu melakukan semua ini? Aku mulai terisak. Apa yang sebenarnya terjadi? Tarikan di rambutku mengendur. Aku jatuh terduduk di tanah. Rasa sakit di tubuhku tak seberapa sakit dengan rasa sakit hatiku. Kamu mau tahu alasannya? Mas Irwan membungkuk dan mensejajarkan wajahku dengan wajahnya. Aku mengangguk lemah. Balas dendam. Balas dendam, Melda. Balas dendam. Tawa yang begitu keras memecah keheningan malam yang mencekam ini. Dendam? Iya, dendam. Dendam, Melda. Mata Mas Irwan berkilat penuh kemarahan. Namun mata itu seketika redup saat ibu mertua menepuk pundaknya. Bawa dia masuk ke belakang, Irwan. Besok kalau Intan sudah ketemu, baru kita eksekusi dia. Bibir ibu mertua tersungging sinis. Mas Irwan menarik lenganku lalu menyeretku ke belakang rumah. Lalu Mas Irwan membuka sebuah pintu yang tertutup oleh ribunya semak belukar. Aku tak tahu jika di rumah ini ada pintu rahasia. Padahal sejak kecil aku tinggal di sini. Ibu mertua lebih dulu melewati pintu itu. Lalu Mas Irwan mendorong tubuh, memaksaku untuk melewati pintu itu. Namun baru beberapa langkah, tiba-tiba saja Mas Irwan berteriak kesakitan. Sedetik kemudian, tangannya yang memegangiku pun lepas. Aku menoleh. Mas Irwan berjongkok sembari memegangi kepalanya. Pandanganku beralih pada sosok hitam yang berdiri di belakang Mas Irwan. Sosok itu meraih tanganku dan membawaku lari. Ayo, kita harus segera pergi. Jangan sampai dia mendapatkanmu. Suara itu sepertinya aku kenal suara itu. Iya, aku kenal suara itu. Aku menghentikan langkah, membuat sosok berjaket hoodie hitam itu ikut berhenti. Siapa kau? Mataku menyipit, berharap bisa melihat wajah sosok hitam itu. Tak perlu tahu siapa aku. Dia kembali meraih tanganku dan mengajakku berlari. Namun aku hanya diam. Jelaskan dulu siapa kau sebenarnya. Aku akan menjelaskan semuanya, tapi nanti. Sekarang sebaiknya kita pergi sejauh-sejauhnya dari sini. Aku masih terdiam, menelisik sosok di depanku dari atas ke bawah lalu ke atas lagi. Itu mereka, teriak ibu mertua. Aku dan sosok itu menoleh bersamaan. Lalu kami mulai berlari. Dalam malam yang gelap, kami harus berlari tanpa penerangan. Beberapa kali harus jatuh karena tertantuk batu dan terpeleset oleh kerikil. Berhenti! Teriak Mas Irwan sembari mengacungkan sebilah pisau. Aku dan sosok itu semakin mempercepat langkah.
Tujuan kami adalah ke jalan raya. Letak perumahan yang lumayan jauh di dalam membuat pelarian kami nampak jauh. Aku berhenti sejenak, menopang tubuh dengan kedua tangan di lutut. Aku lelah. Seketika tubuhku jatuh ke tanah. Sosok pria dalam hoodie itu menarik tanganku, memaksa agar aku segera berdiri. Ayo, kita terus lari. Kita harus terus lari. Aku menarik tanganku. Pergilah dan cari bantuan. Enggak, kita harus pergi bersama-sama. Aku mendorong tubuh sosok itu hingga dia hampir saja jatuh. Pergilah, cari bantuan. Aku memasang wajah memelas. Aku mohon. Sosok berhoodie itu terdiam. Dia lalu membuka tudung yang sedari tadi menutupi kepala dan wajahnya. Aku membelalak. Kau? Aku tak menyangka pria yang kukira hendak berbuat jahat padaku justru kini menyelamatkanku. Pria itu mengulurkan tangan. Ayolah, kita harus pergi dari sini. Jangan sampai pria dan ibunya yang gila itu menangkapmu, atau semuanya akan hancur. Aku menerima uluran tangannya dan berdiri. Apa maksudmu? Akan kujelaskan nanti. Sekarang lebih baik kita pergi. Lalu terdengar suara gemersak dedaunan kering yang terinjak. Aku merapat ke pria tersebut. Melda, percuma saja kamu lari. Aku akan tetap mencarimu meskipun kau bersembunyi di ujung dunia sekalipun. Mas Irwan semakin mendekat. Aku semakin merapat ke pria yang mempunyai bekas luka di lehernya. Hentikan semua ini, Irwan. Percuma kau seperti ini. Semua tak akan pernah kembali seperti semula. Kau tahu apa? Kau tahu apa? Pergi. Serahkan Melda dan Intan. Aku mencengkeram lengan pria itu dengan kencang. Tidak akan. Aku akan menghancurkan semua rencanamu dan menjebloskanmu ke penjara. Mas Irwan terbahak. Sedetik kemudian dia berlari ke arah kami. Pria yang masih belum ku tahu namanya itu mendorongku hingga aku tak ikut jatuh saat tubuh Mas Irwan menubruk pria itu. Sebelum kau menghancurkan semua rencanaku, aku yang akan lebih dulu membunuhmu, Seto. Mas Irwan meninju wajah Seto berkali-kali hingga terlihat lemas. Namun ketika Mas Irwan mulai lengah, pria itu mendorong tubuh Mas Irwan sampai terjatuh. Sekarang giliran Seto yang ada di atas tubuh Mas Irwan. Dia membalas pukulan demi pukulan yang tadi dilayangkan Mas Irwan. Dengar, Irwan, Sumarni sudah tiada, dan sampai kapanpun kau tak akan pernah bisa menghidupkannya kembali. Kembali sebuah tinju mendarat di pipi Mas Irwan. Pria itu pun pingsan. Baru saja Seto hendak bangkit, ibu mertua tiba-tiba saja datang membawa balok kayu dan memukulnya ke tengkuk Seto. Kedua pria itu ambruk bersebelahan. Lalu ibu mertua memandangku dengan tatapan mengerikan. Kemarilah, Melda. Jangan buat ibu mertuamu ini marah, ujarnya dengan bibir menyeringai. Ibu mertuaku yang biasanya kulihat cantik dan rapi kini tidak lagi. Pakaiannya berantakan dengan beberapa bercak darah di sana. Rambutnya acak-acakan dan gimbal. Perlahan ibu mertua mendekat. Aku terdiam sejenak, masih berpikir kalau apa yang terjadi ini adalah mimpi. Namun saat ibu mertua mulai mendekat dengan cepat, aku segera berlari. Berhenti, Melda, teriaknya. Aku menoleh sebentar. Ibu mertua berlari, aku pun ikut berlari. Sampai tiba-tiba aku menabrak sosok pria yang entah datang dari mana. Aku jatuh dengan posisi setengah tertelungkup. Apa kau baik-baik saja, Nona? Aku segera menoleh dan melihat pria muda dengan ransel di punggungnya. Dia mengulurkan tangannya. Aku pun menerima uluran tangannya. Apa Nona baik-baik saja? Tanyanya saat aku sudah berdiri. Ya, saya baik. Aku menepuk pantat dan lutut yang terkena tanah, lalu mendorongnya untuk menjauh. Ada apa ini? Nona, kenapa kamu mendorongku? Kau sebaiknya pergi. Jangan pernah masuk ke sana. Iya, tapi kenapa? Saya ada urusan dengan salah satu warga di sana. Jangan sekarang. Di sana sekarang berbahaya. Kita harus segera pergi atau kalau tidak. Melda. Aku menoleh. Belum juga aku selesai bicara,
Ibu mertua muncul dari kejauhan sambil meneriakkan namaku. Dia berjalan mendekat dengan nafas ngos-ngosan. "Melda, ayo pulang." Dia melambaikan tangannya pada aku. Aku kembali menghadap pria muda itu dan mendorongnya menjauh. "Ayo kita pergi, jangan sampai dia menangkapmu." Tapi kenapa?" Dia berusaha untuk menolak ajakanku. "Nanti aku jelaskan." "Melda, kembali!" teriak ibu mertua. Dari suaranya aku tahu dia semakin mendekat. Aku menoleh sebentar ke arah ibu mertua. Benar saja, ibu dari suamiku itu sudah semakin dekat. Aku panik, lalu mencoba untuk lari sambil menarik tangan pria muda itu. Namun tangan pria itu tiba-tiba saja menarik tanganku hingga aku tak bisa bergerak. "Mau kemana, Nona?" Sepertinya tidak pantas seorang menantu tak menuruti ibu mertuanya untuk berhenti. Mataku membulat. Pria itu pun tersenyum miring. Lalu dengan kasar dia menarik dan mendorong tubuhku hingga jatuh tepat di bawah kaki ibu mertua. Sepertinya aku akan benar-benar mati di sini. Tangan ibu mertua menyentuh daguku. "Bukankah sudah bilang?" "Hah? Bukankah ibu sudah bilang kau kemanapun pergi, kami akan mencarimu?" Air mataku jatuh. "Kenapa ibu? Kenapa kalian melakukan ini semua padaku?" Pria muda itu memaksaku untuk berdiri, lalu mengunci kedua lenganku di belakang. "Kamu mau tahu kenapa kami seperti ini? Baik, akan aku tunjukkan." Pria muda itu mendorong lagi tubuhku, memaksaku untuk mengikuti ibu mertua yang berjalan di depanku. Lagi-lagi aku dibawa ke halaman belakang. Mas Irwan perlahan bangkit sementara Seto, dia masih terbaring. Mereka terus menyeretku dan melewati pintu rahasia itu lagi. Mereka terus memaksaku berjalan melewati rimbunya kebun kosong di belakang rumah. Kebun kosong yang luas ini lebih mirip dengan hutan. Kami terus masuk hingga tiba di sebuah rumah gubuk. Kami masuk lalu pria muda itu mengikatku di sebuah kursi kayu. Mas Irwan yang terlihat babak belur menarik kursi kayu lainnya dan duduk di depanku. Ibu mertua dan pria muda itu berdiri di belakang Mas Irwan. "Apa yang kalian inginkan?" sentakku. Kali ini aku harus bersikap tegas. Aku tak mau lagi menangis dan tidak lemah. "Apa yang kami inginkan?" Mas Irwan terbelalak lalu memandangi ibu mertua dan pria muda itu secara bergantian. "Ayo, Irwan, jelaskan saja padanya apa yang kita inginkan." "Benar, Mas." "Jelaskan saja semuanya." Pria muda itu ikut berbicara. Mas Irwan bangkit dan berjalan tertatih ke arahku. Lalu dia berdiri di belakangku dan mendekatkan wajahnya. "Kamu yakin mau tahu segalanya, Melda?" tanyanya. Aku mengangguk. "Iya." "Jelaskan padaku, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kau berbuat hal sekecil ini? Apa salah warga padamu?" Mas Irwan menegakkan tubuhnya dan berjalan ke depanku. Dia membungkuk mensejajarkan wajah kami. "Yakin kamu tahu? Aku takut kau akan syok dan mati karena serangan jantung." Aku tidak selemah itu. Aku menatap manik mata Mas Irwan lekat-lekat. Pria itu lalu menghela nafas panjang dan kembali berdiri. "Oke, aku akan ceritakan semuanya." Dia kembali duduk. Pada suatu hari, ada seorang anak perempuan yang selalu dihina oleh teman-temannya. Tak hanya dihina, dia juga dilecehkan lalu dianiaya. Lalu adiknya yang berniat membantu justru ikut dianiaya. Tanpa belas kasihan mereka membuang kedua tubuh itu ke sungai. Sejak saat itu, si kakak dan adik terpisah. "Kau!" Mas Irwan menyibak rambutnya. Ada sebuah area yang sama sejak tak ditumbuhi oleh rambut. Mendadak aku ingat adegan saat orang yang melecehkan Sumarni memukul kepala Wino. "Jadi kau..." "Surprise!"
Mas Irwan merentangkan kedua tangannya seraya tersenyum lebar. Lalu apa salahku padamu, Mas? Dan apa salah semua warga di sini sehingga kamu bantai mereka semua? Mas Irwan berjalan mengelilingi tubuhku yang terikat. Lalu dia meletakkan jari telunjuknya ke bibir. Shh. Aku belum selesai bercerita, bukan? Dia kembali duduk di kursi. Jadi dengarkan baik-baik apa yang akan aku ceritakan. Aku menatap Mas Irwan, ibu mertua, dan pria muda misterius itu secara bergantian. Ketika tubuh kami dilempar ke sungai, kami masih hidup di dalam air yang berarus deras itu. Tubuh kami terombang-ambing. Sesekali terantuk bebatuan yang ada di sungai. Mas Irwan menghela nafas sejenak. Awalnya aku mencoba meraih tubuh Mbak Asum. Namun tubuh yang kecil dan tak berdaya itu terseret semakin jauh dari tubuh Mbak Asum. Setelah itu aku tak ingat apa-apa lagi. Yang aku ingat hanya saat aku membuka mata, aku ada di tepian sungai. Mas Irwan berdiri dan merangkul ibu mertua dan pria muda itu dengan erat. Hingga akhirnya mereka datang dan menyelamatkan aku, membawaku ke rumah sakit, mengobati luka-luka di tubuhku, dan membawaku masuk ke rumahnya sebagai keluarga. Ibu mertua menatap Mas Irwan lalu mengelus pipi pria yang pernah ku cintai itu dengan lembut. Dari tatapan matanya, aku tahu ibu mertua begitu sangat menyayangi Mas Irwan. Awalnya aku sama sekali tak ingat siapa aku. Tetapi lama-kelamaan ingatan itu kembali. Dan entah kebetulan atau tidak, ibu dan adikku ini memiliki dendam yang sama pada seseorang. Seseorang. Mereka bertiga menatapku dengan sorot mata penuh kebencian. Komisaris polisi Hendra Wiryawan. Ucap mereka bertiga dengan senyum mengerikan. Hendra Wiryawan. Bukankah dia? Iya, Melda. Dia ayahmu. Orang yang sudah menghancurkan masa depan Mbak Asum. Dan juga orang yang membuat ibu serta adikku ini menderita. Aku tak mengerti kenapa ayahku. Bukankah yang meruda paksa Mbak Sum itu teman-temannya? Dan bukan ayahku. Plak. Tiba-tiba saja Mas Irwan menamparku. Rasa panas seketika menjalar di pipi diiringi rasa besi di sudut bibir. Gara-gara ayahmu, semua penjahat itu bebas. Ayahmu adalah polisi yang curang. Dia membela penjahat. Dia justru memojokkan Mbak Sum dan membuat kakak kesayangan itu depresi. Mas Irwan berteriak menumpahkan semua kekesalannya. Ya, meskipun akhirnya Mbak Sum sudah melanjutkan hidup dan menikah, tetapi luka itu tetap ada. Luka itu yang membuat dia membunuh untuk dirinya sendiri. Bau Mas Irwan naik turun menanam marah. Kalau memang ayahku yang bersalah, kenapa kau limpahkan kesalahan ayahku padaku, Mas? Kenapa? Kalau Mbak Sumarnimu itu sudah meninggal, lalu siapa Marni yang ada di rumah? Dia orang suruhanku, tetapi dia berkhianat. Dia justru yang menyembunyikan Intan, gadis yang nantinya akan kugunakan sebagai wadah arwah Mbak Sum. Tapi Intan anak kita, Mas. Anakku, anakmu juga. Aku gak peduli. Kau ibunya, dan aku membencimu. Aku tak pernah menganggap Intan sebagai anakku. Gila. Kalian semua gila. Aku menatap nyalang ke arah mereka. Ibu mertua dengan cepat mendekat lalu menampar pipiku. Kami tak akan senekat ini apabila ayah kamu yang curang itu membela kami. Tapi apa buktinya? Dia tega memutarbalikkan fakta hanya demi kepokan uang.
Mas Irwan melakukan ini demi Mbak Sum. Lalu kenapa ibu ikut-ikutan? Ibu mertua menangkup daguku dengan satu tangan. Ayahmu sudah memfitnah dan menghukum suamiku atas perbuatan yang tidak pernah suamiku lakukan. Dan gara-gara ayahmu, ayahku menggantung dirinya di kamar. Kau adalah anak dari pria penuh dosa, dan kau pantas mendapatkan semua ini. Mas Irwan menatapku dengan penuh kebencian. Lalu pernikahan kita, apakah itu bagian dari rencanamu? Tentu saja, Melda. Tentu saja. Mas Irwan mengusap pipiku. Bukan hanya pernikahan, tapi sikap dan kebaikanku itu juga bagian dari rencana. Nyatanya, kau tak tahu bukan, jika aku dalang dari semua ini. Aku menangis terseduh. Sedetik kemudian ponsel Mas Irwan berdering. Ya, kenapa? Tanyanya sesaat setelah menerima panggilan telepon. Aku tak bisa mendengar jelas, namun aku bisa melihat mimik wajah Mas Irwan yang tersenyum senang. Bagus. Cepat bawa anak itu ke sini, segera. Intan, gumamku. Mas Irwan menghampiri ibu mertua dan menggenggam kedua tangan perempuan parubaya tersebut. Intan, ketemu Bu. Sebentar lagi apa yang kita inginkan akan terwujud. Ibu gak sabar Irwan. Sebentar lagi kita tidak akan pernah kekurangan uang. Semua yang kita mau bisa kita beli. Ibu gak sabar. Iya Bu. Mas, pria misterius itu ikut bicara. Dengan uang-uang itu, aku akan membeli kesombongan keluarga Sari. Pria muda misterius itu bersungut-sungut. Benar itu Rian. Kita akan lempar gepokan uang di muka bapaknya si Sari itu. Ibu menimpali dengan wajah sangat sadis. Mereka bertiga lalu keluar dari rumah reot ini. Tinggallah aku sendiri di dalam kegelapan. Aku perlahan membuka mata saat mendengar suara langkah kaki. Pintu yang tertutup rapat itu perlahan terbuka, sehingga ruangan sedikit terlihat karena tak terkena sosok dari sinar matahari. Dari gestur tubuhnya, aku tahu itu Mas Irwan. Dia mendorong seorang perempuan hingga jatuh tersungkur tepat di depanku. Perempuan itu dalam kondisi pingsan. Wajahnya tertutup oleh rambut dan juga darah. Sepertinya perempuan itu baru saja mendapat tindak kekerasan. Mas, lepaskan aku. Sadar Mas, sadar. Teriakku sembari berusaha melepaskan ikatan di tangan. Diam. Sadar Mas, dendam gak akan menyelesaikan semua ini Mas. Taubat Mas, taubat. Teriakku lagi. Mas Irwan mendekat, melompati tubuh perempuan malang itu, lalu menampar pipinya berkali-kali. Pipiku terasa kebas. Bibirku mengeluarkan darah dan kepalaku mendadak pusing. Aku gak akan berhenti sebelum dendamku terbalas. Tujuanku sebentar lagi akan tercapai. Dan aku tak akan membutuhkanmu lagi. Tujuan apa Mas? Dendam. Bukankah kau sudah melampiaskan dendammu pada aku? Tidak Melda, tidak. Bukan hanya kau saja, tapi masih ada keluarga Sari. Keluarga yang terang-terangan menolak adikku Rian karena kami bukan orang berada. Sombong sekali. Mas Irwan kembali keluar dari ruangan dan menutup pintu dengan rapat. Aku memandang perempuan yang masih tergeletak di dekat kakiku. Kepalanya mulai bergerak, tangannya juga mulai ada pergerakan. Hingga tiba-tiba perempuan itu mengerang dan membalikkan tubuhnya hingga terlentang. Rambutnya yang basah menutupi wajah, meskipun gelap. Tetapi samar-samar aku masih bisa melihat perempuan itu. Mataku pun terbelalak. Marni? Perempuan itu melirikku sekilas, lalu tersenyum sebelum akhirnya kembali jatuh pingsan. Jika Marni adalah manusia, aku bisa mengajaknya untuk melawan Mas Irwan, ibu mertua, dan Rian. Susah payah aku mencoba melepas ikatan di tangan dengan cara melompat tanganku yang terikat. Cara ini pernah aku lihat di televisi. Ternyata prakteknya sangat susah. Dengan nafas ngos-ngosan, akhirnya aku bisa membuat kedua tanganku yang terikat berada di depan. Dengan begini aku bisa melepas ikatan dengan gigi. Dan wah, berhasil. Segera aku singkirkan tali yang sudah menyiksa pergelangan tanganku itu jauh-jauh. Aku merangkak ke arah Marni yang masih tergeletak di lantai, mencoba membangunkannya dengan menepuk pipinya pelan. Marni, sadar Mar. Kepala perempuan itu bergerak.
Matanya mulai mengerjap. "Marni." Aku tersenyum saat dia menatapku dengan dahi berkerut. "Ini saya, Melda." Dia mengangguk kecil. Lalu ketika melihat dia berusaha bangun, aku segera membantunya. Aku menarik tubuh Marni mendekat ke dinding sehingga dia bisa bersandar. Nafasnya terengah. Dia perlahan menoleh ke arahku. "Marni, apa yang terjadi sama kamu?" Aku menyibak rambut Marni yang jatuh dan menempel di pipi karena terkena darah. Mereka benar-benar keterlaluan. "Ratna, namaku Ratna." Dia tersenyum kecil. Tangannya terulur menggenggam tanganku. Tubuhnya gemetar hebat. Maafkan aku, Melda." "Sudahlah Ratna, lupakan saja. Aku justru berterima kasih karena kamu membawa lari putriku." Dia tersenyum dan mengangguk. "Lalu di mana Intan sekarang?" "Irwan, dia berhasil merebut Intan." Apa?" "Selamatkan Intan, Melda. Dia dalam bahaya." "Aku pasti akan menyelamatkan Intan, Ratna." "Selamatkan Intan, Melda. Malam ini adalah malam ritual yang akan menjadikan Intan sebagai wadah arwah Sumarni." Nafas Ratna mulai satu-satu. "Segera selamatkan dia, atau nyawa Intan tak akan pernah bisa kembali lagi ke tubuhnya." "Iya, Ratna. Intan adalah putriku, dan aku pasti akan menyelamatkannya meskipun nyawa aku sendiri yang jadi taruhannya." Ku genggam erat tangan Ratna. Dia tersenyum seraya mengangguk. Lalu nafasnya kembali tersenggal. Dia menghirup nafas panjang sesaat. "Tapi Ratna, bagaimana aku bisa menyelamatkan Intan jika aku tak tahu di mana aku bisa menemukan tempat yang akan mereka gunakan untuk ritual itu?" Napas Ratna tersenggal. Dia sepertinya sudah tidak akan selamat. Aku semakin menggenggam tangannya dengan erat. "Tolong Ratna, jangan pergi. Kita harus keluar dari sini bersama-sama." Ratna menggeleng lemah. "Cari tempat paling lapang di kebun ini. Karena mereka juga membutuhkan sinar bulan purnama untuk ritual." Ratna semakin erat menggenggam tanganku. Matanya lekat menatap mataku. "Maafkan aku, Melda. Maafkan aku. Aku terpaksa melakukan semua ini demi menyelamatkan anakku dari cengkraman mereka. Tetapi mereka ingkar janji. Mereka justru membunuh putriku." Nafas Ratna mulai melemah, pun dengan genggaman tangannya. "Enggak, Ratna, jangan pergi." Aku mencoba mengguncang tubuhnya, namun tiba-tiba tubuhnya terkulai lemah. "Ratna, jangan pergi, Ratna." Aku terus mengguncang bahunya, tetapi Ratna sama sekali tak merespon. Aku meletakkan jariku di depan hidung Ratna. Aku rasakan hembusan nafasnya. Lalu aku mencoba mengecek nadi Ratna. Sama. Nadinya telah berhenti berdenyut. Aku membaringkan Ratna di lantai dan melipat kedua tangan di depan dada. Ratna sudah tiada. Aku akan menyelamatkan Intan, Ratna. Dan aku janji, aku akan membuat ketiga orang itu menyesal karena sudah memilih korban yang salah. Dadaku rasanya sesak penuh amarah. Orang-orang yang kusayangi dan kucintai ternyata tak lebih dari manusia laknat pemuja iblis. Aku segera bangkit dan merapat ke pintu. Sejenak memejam lalu perlahan membukanya dan mengintip situasi di luar. Sepi. Aku segera keluar dan berlari ke rimbunan pohon supaya tak ada yang bisa menemukanku. Biar bagaimanapun aku harus tetap waspada. Aku tak boleh tertipu dan tertangkap lagi. Aku terus berjalan di dalam rimbunnya kebun ditemani sinar bulan purnama. Suasana kebun yang gelap tak menyurutkan langkahku. Aku harus segera mencari tempat lapang di kebun ini. Hingga tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki yang berlari di belakangku. Aku segera berjongkok dan sembunyi di balik semak. Suara langkah kaki itu berhenti tepat di dekat semak tempatku sembunyi. Sial, di mana perempuan itu? Bisa-bisanya dia kabur. Suara pria itu terdengar penuh amarah. Lu sih pakai acara gebelat dan minta dianterin, saut suara satunya lagi. Sudah, kita harus segera mencarinya. Kalau tidak, Bos Irawan pasti akan menghabisi kita. Suara lainnya ikut menyaut. Ya sudah, ayo kita cari lagi.
Suara langkah kaki itu kembali terdengar, lalu tiba-tiba berhenti lagi. "Hei, ngapain kamu ke sana? Sini!" teriak salah seorang di antara mereka. Oh iya ya. Gimana sih lu? Mau dijadiin tumbal? Di sana kan tempat ritual Bos Irwan. Mendengar kata tempat ritual, aku segera mengintip dan melihat mereka berlari ke kanan. Itu artinya tempat ritual berada di sisi sebelah kiri. Aku berjongkok lagi untuk memastikan benar-benar tak akan ada orang lain selain mereka. Sambil berjongkok aku berhitung dari 1 sampai 20. 12, 19, 20. Aku menghirup nafas panjang lalu mengembuskannya seraya berdiri. Kosong. Sejenak aku menengok ke kanan dan ke kiri, lalu mulai melangkah ke arah sisi kiri. Selama berjalan sesekali aku menengok ke belakang dengan waspada. Aku gak boleh sampai tertangkap, atau kalau tidak, aku tak akan bisa menyelamatkan Intan. Suara hewan malam mengiringi langkahku yang menembus selebatnya kebun kosong yang mirip hutan ini. Tak lama, terlihat di depan sana cahaya yang dihasilkan dari sebuah api yang besar. Semakin dekat aku semakin menepi, berjalan sembari bersembunyi di rimbunnya pohon dan semak. Api yang berkobar itu berada tepat di tengah lapangan. Di sebelah api besar itu ada kayu yang ditumbuk sedemikian rupa dan di atasnya ada Intan. Iya, tubuh Intan terbaring di sisi api yang berkobar. Sementara Irwan, ibu mertua dan Rian duduk bersila di depan api. Aku memperhatikan mereka yang melakukan gerakan aneh. Pertama mereka menangkupkan kedua tangan di atas kepala, lalu bersujud. Cukup lama sampai mereka kembali duduk. Terdengar suara aneh yang tak aku mengerti bahasanya. Sepertinya mereka tengah merapalkan sebuah mantra. Aku menengok di bawah kaki, mencari apa saja yang bisa aku gunakan sebagai senjata untuk melawan orang-orang gila tersebut. Hingga akhirnya aku menemukan patan ranting yang cukup besar. Aku meraih patan ranting tersebut dan menggenggamnya dengan erat. Sejenak aku menimbang ranting itu dengan perkiraan. Aku harus cermat dan tak boleh salah langkah. Patan ranting ini cukup berat. Jika aku pukulkan ke kepala mereka, pasti kepala mereka akan patah. Awas saja kalian. Aku mendekat, sebisa mungkin tak mengeluarkan suara. Pelan, pelan dan pelan, hingga kini aku berdiri tepat di belakang Mas Irwan. Aku mengangkat tinggi-tinggi kayu yang kubawa, membidik tepat di kepala pria jahat itu, lalu dengan keras mengayunkannya. Namun belum juga aku mengenai kepala Mas Irwan, seorang lebih dulu membekap mulut dan menyeretku mundur. Kayu ranting yang kubawa jatuh ke tanah. Seorang itu membawaku dari rimbunnya pohon. Aku memberontak, menginjak salah satu kakinya, lalu berbalik mendorongnya. "Seto!" "Shh!" Dia meletakkan jari telunjuknya di bibir. "Jangan berisik." "Kenapa kau mencegah aku? Aku harus menyelamatkan Intan." Aku menatap gadis kecil yang terbaring di dekat kobaran api. Mereka bertiga dilindungi oleh kekuatan yang tampak. Kita tidak bisa melawannya begitu saja. Lalu aku harus bagaimana? Bahuku luruh, aku merasa tak berguna karena tak bisa menyelamatkan Intan. Tiba-tiba bumi bergetar. Angin berembus sangat kencang hingga membuat dedaunan kering berterbangan tak tentu arah. Api di depan mereka bertiga pun bergoyang sangat cepat. Lalu sebuah asap membumbung tinggi, berputar-putar di atas api. 3 orang yang hilang akal itu menangkupkan kedua tangan di atas kepala, lalu kembali bersujud berkali-kali. "Lihat, itu makhluk yang katanya bisa membuat Marni bangkit kembali." Aku terus memperhatikan asap yang berputar itu. Perlahan tapi pasti sesosok mengerikan muncul dari asap itu. Awalnya sepasang tangan kurus dengan kuku tajam yang keluar. Lalu kepala dan tubuh mengerikan makhluk itu ikut keluar juga. Tubuh makhluk itu juga sangat kurus, seperti hanya tinggal kulit dan tulang. Kepalanya memiliki tanduk melengkung yang amat besar. Jika aku hitung, makhluk itu memiliki 9 tanduk. Makhluk apa itu, Seto? Entah mengapa aku refleks mundur hingga tubuhku merapat di sebuah pohon besar. Siapa lagi kalau bukan iblis? Iblis? Aku menatap Seto. Pria itu tengah menatap tajam iblis menyeramkan itu. Aku kembali memandang sosok mengerikan itu. Ketiga orang gila itu masih saja bersujud, hingga jari berkuku tajam itu menyentuh kepala mereka bertiga. Dan seketika mereka kembali duduk. "Selamat datang yang mulia iblis yang agung. Kami datang membawa persembahan untuk yang mulia iblis yang agung," ucap Mas Irwan. Iblis itu menoleh, lalu perlahan melayang ke arah Intan. Seto tiba-tiba memegangi lenganku.
Aku harus menyelamatkan Intan, Seto, desisku. Jangan gegabah, Melda. Lalu kita harus di sini menyaksikan putriku dibunuh? Tentu saja tidak. Dia memandang iblis itu kembali. Dia adalah iblis, dan iblis itu takut dengan orang yang beriman. Lalu, aku yakin kamu memiliki iman itu, Melda. Aku menunduk. Mana mungkin. Aku jarang sekali sholat, jarang membaca Al-Quran. Bagaimana bisa aku disebut manusia beriman? Ayo. Tapi Intan, mereka tak akan bisa melakukan ritual sebelum tengah malam, jadi masih ada waktu. Seto menarik tubuhku. Entah kemana dia membawa aku hanya bisa menurut saja. Kami melangkah dalam gelapnya hutan. Lalu kami berhenti di sebuah aliran sungai. Bersihkan tubuhmu. Aku juga akan membersihkan tubuhku di sana. Dia menunjuk sebuah batu besar di tengah sungai. Aku memandangnya tak mengerti. Sejenak aku mematung. Sampai akhirnya sebuah tepukan di pundak membuatku tersadar. Ayo, bersihkan tubuhmu dan berwudu. Senyum Seto mengembang. Bukankah untuk menghadap sang pencipta harus dalam keadaan bersih? Apakah mungkin aku bisa melawan iblis itu hanya dengan sekali sholat? Aku tak yakin. Kamu harus yakin, Melda. Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Allah juga maha pengampun. Dan aku yakin Allah tak akan pernah menguji hambanya melebihi kemampuan hambanya itu sendiri. Aku menunduk. Setitik air mata jatuh. Sejauh itukah aku dengan Allah? Ayolah Melda, kita harus bergegas. Seto sudah lebih dulu melangkah ke arah batu besar di tengah sungai. Dia lalu mulai membersihkan dirinya. Aku berjalan perlahan ke tengah sungai, membasuh tangan, muka, dan kakiku. Lalu membasuh seluruh tubuhku dan tanpa pembukaan pakaian. Aku tak memiliki pakaian lain, dan gak mungkin aku memakai pakaian kotor untuk beribadah. Setidaknya dengan membasuh seluruh tubuh bersama pakaianku ini, maka pakaian ini pun akan menjadi bersih. Aku dan Seto kembali ke tengah kebun yang lebih mirip dengan hutan itu. Cahaya dari api yang berkobar semakin terang. Terdengar suara-suara aneh dari sana. Sepertinya mereka tengah melakukan ritual berikutnya. Kamu siap, Melda? Seto memandangku. Siap, Seto. Baiklah, kamu mulailah berdoa semampumu, sehafalmu. Aku yakin Allah ada di pihak kita. Aku mengangguk. Seto melangkah pergi. Tunggu. Pria itu berhenti lalu menoleh ke arahku. Kamu mau kemana? Aku akan mendekat saat iblis itu lengah. Aku akan membawa Intan. Dia kembali melangkah. Terima kasih, Seto. Sama-sama, ucapnya tanpa berhenti dan menoleh. Seto mengendap-endap mendekati tempat Intan. Sementara aku mengamati 3 orang yang tengah terperosok dalam jurang kekafiran. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mulai membaca doa. Pelan sembari mengingat kata demi kata, dan entah itu mukjizat atau bukan, aku sanggup membacanya dengan lantang, bahkan tanpa lupa satu kata pun. Angin kembali berhembus. Sosok iblis itu di depan sana berteriak melengking, seraya menutupi telinganya yang mirip dengan telinga kambing. Kalian, panas. Tiga orang itu kebingungan. Ibu mertua menggamit lengan Mas Irwan. Begitu pula dengan Rian. Ada apa ini, Irwan? Kalian berkhianat. Kalian sengaja ingin memusnahkanku, hah? Teriak makhluk itu dengan suara menggelegar. Mas Irwan, ibu mertua, dan Rian berlutut. Mereka memohon ampun pada iblis laknat tersebut. Tidak, yang mulia iblis yang agung, kami tidak mungkin berkhianat. Kami adalah pengikutmu yang setia. Cari dia yang membaca doa-doa. Makhluk itu mulai memerintah. Ketiga orang itu menoleh ke sembarang arah. Aku seketika berjongkok. Buat dia yang membaca doa ketakutan. Selama masih ada rasa takut pada selain Tuhan, maka doanya tidak akan mempan. Aku memejam. Aku masih takut ketahuan dan menjadi korban. Tidak, aku tidak boleh takut. Aku kembali berdiri, membaca lantang doa yang aku tahu, lalu perlahan mendekat ke arah mereka. Sosok mengerikan itu terus berteriak dengan suaranya yang sesak. Tangannya yang seperti ranting pohon kering itu terulur. Kukunya hampir mengenai pipi. Namun aku tak takut. Aku membiarkan kuku makhluk itu menyentuh pipi hingga dia tiba-tiba terpelanting
dan bergulung-gulung di tanah. Nah, hentikan. Panas. Dia terus berteriak dengan tubuh terus berguling ke sana kemari. Mendadak aroma daging terbakar mulai tercium. Aku semakin semangat membaca doa. Hentikan. Panas. Dia terus berteriak dengan tubuh terus berguling ke sana kemari. Aku melirik tubuh Intan. Seto sudah berdiri di samping ranjang Intan. Dalam sekejap saja Seto berhasil mengangkat tubuh mungil Intan. Nah, hentikan. Teriak makhluk itu lagi. Semakin dia kesakitan, aku semakin semangat. Hingga tiba-tiba aku merasakan pukulan di leher di bagian belakang. Aku tersungkur, bacaan doaku pun terhenti. Sosok mengerikan itu bangkit. Dengan kekuatan tak kasat matanya dia membuat tubuhku melayang dan dengan cepat terhempas ke tanah berkali-kali, sehingga aku merasakan sangat lemas. Tubuhku terangkat lagi, kali ini lebih tinggi. Aku mencoba melawan, tapi rasanya sudah tidak sanggup lagi. Beraninya kau melawanku, sentak makhluk itu. Aku tidak takut padamu, aku hanya takut pada Allah. Tepat saat menyebut nama Allah, makhluk itu berteriak dengan suara melengking. Kenapa? Kau takut? Aku tersenyum miring. Tiba-tiba saja makhluk itu tertawa terbahak-bahak. Dasar manusia lemah berbodoh. Makhluk itu memutar tangannya sehingga tubuhku ikut terputar. Aku gak takut sama kamu, dasar iblis. Tangan iblis itu menggenggam, membuat tubuhku sakit semua. Seolah-olah ada yang tengah menghimpit tubuh ini dengan kencang. Entah kenapa kekuatan makhluk itu semakin besar. Kau pasti terkejut. Kenapa aku justru semakin kuat? Dia mempererat cengkramannya membuatku kesulitan dalam bernafas. Makhluk jelek itu mendekat bibirnya yang lebar dan bau ke telingaku. Selama masih ada energi negatif yang keluar darimu, maka aku akan semakin kuat. Aku menatapnya sengit. Tiba-tiba saja dia mengembaskan tubuhku ke tanah. Aku memegangi dada yang terasa sakit. Marah, pamer, dan sombong adalah makananku. Selama masih ada manusia sombong, aku akan semakin kuat. Aku terdiam. Sekilas aku tadi sempat sombong karena berhasil membuat makhluk menyeramkan itu hampir kalah. Tetapi hanya karena kesalahan yang sedikit itu, doaku seolah tak didengar. Maaf Tuan Iblis yang Agung, sebaiknya habisi saja dia Tuan. Ibu mertua mulai memaksa makhluk jelek itu menyelenyapkanku. Tubuhku kembali terangkat, lalu dengan keras meluncur bebas dan menghantam pohon. Tuan, bulan purnama hampir habis, tak bisakah kita mulai lagi ritualnya? Saran Mas Irwan. Iblis itu membuatku melayang dan menempel di salah satu pohon. Lalu entah dari mana datangnya sulur-sulur tanaman merambat tiba-tiba saja melilit tubuh. Lagi-lagi aku melayang dan dipaksa untuk berdiri tepat di depan wajah iblis. Kau lihat, manusia memang lemah. Iblis itu berteriak tepat di depan wajahku. Cairan kental berwarna hitam dan beraroma busuk serta anyir itu memercik ke wajah. Perutku seketika terasa teraduk-aduk. Ingin muntah tetapi sekuat tenaga ku tahan. Intan hilang! Teriak Rian dengan panik. Pria muda itu berlari ke sembarang arah mencari Intan. Beruntung Seto sudah berhasil membawa Intan. Entah kemana dia membawa Intan pergi, semoga saja orang gila ini tak bisa menemukan Intan. Malam menggelap, bulan di atas sana tertutup awan. Purnama telah menghilang. Iblis tersebut berbalik. Kedua tangannya terangkat ke atas. Tiba-tiba saja tubuh Mas Irwan, Rian, dan ibu mertua terangkat dengan atas posisi kedua tangannya di leher. Waktu baik telah usai. Tak ada tumbal yang kalian janjikan untukku. Kalian akan kekal bersamaku di neraka. Ketiga orang itu menangis dengan suara serak, mencoba merayu iblis. Tolong ampuni kami. Ibu mertua berujar dengan wajah yang sudah memerah. Ampuni kami tuanku. Ampuni kami Tuan Iblis yang Agung. Giliran Mas Irwan yang memohon. Sungguh aku merasa miris melihat tiga orang bodoh yang mau saja bersekutu dengan iblis. Padahal iblis adalah makhluk paling rendah di dunia ini. Aku masih memandang mereka bertiga. Sosok iblis itu terus menyiksa mereka, membuat mereka melayang di udara dan menghantam pepohonan. Sesekali mereka jatuh ke tanah lalu melayang lagi. Mas Irwan terlihat paling lemah. Wajahnya penuh dengan tanah dan juga darah. Matanya menatapku. Aku segera berpaling. Aku sudah tak ada hubungan lagi dengan mereka.
Lebih baik aku pergi mencari Intan yang dibawa oleh Seto. Aku melangkah pergi, namun hendak tubuhku menjadi ringan dengan terangkat dari tanah. Aku melayang, perlahan mendekati iblis yang tengah marah itu. Kau tak bisa pergi begitu saja. Gara-gara kau, aku gagal mendapatkan santapan. Ujarnya saat wajah kami sudah saling berhadapan. Sesaat setelah iblis itu berucap, dia melempar Mas Irwan, Rian, dan ibu mertua ke tanah. 3 manusia tak punya nurani itu tergeletak lemah. Sejenak ketiga tubuh itu mengejang lalu terdiam. Angin berembus dan berputar-putar di atas ketiga tubuh tak berdaya itu. Lalu sebuah asap hitam keluar dari ubun-ubun mereka. Asap itu lama-kelamaan membentuk siluet tubuh yang sama dengan tubuh Mas Irwan, Rian, dan ibu mertua. Ah! Ketiga asap tersebut berteriak. Tangan mereka menggapai-gapai ke sembarang arah. Ah! Mereka kembali memekik sebelum airnya hilang, terbawa hembusan angin. Kau lihat, mereka sudah menjadi budakku. Kau pun harus menjadi budakku. Rasa cengkraman terasa di leher. Sakit. Wajahku terasa kaku, beku, karena oksigen yang tak bisa naik ke otak. Saat genting seperti ini, aku ingat untuk membaca doa. Namun bibirku seolah keluh. Aku sama sekali tak bisa membuka bibirku sendiri. Namun aku tak patah arang. Aku mencoba memejamkan mata, memasrahkan keselamatanku pada Sang Holik. Lalu aku mencoba membaca doa dalam hati. Tiba-tiba tubuhku terpental jauh. Iblis itu menutup telinganya. Aku terus berdoa walaupun dalam hati. Sosok mengerikan itu berputar tak tentu arah. Tubuhnya seketika memerah dengan kepulan asap hitam. Pekik seraya menatapku dengan penuh amarah. Kau! Iblis itu berlari ke arahku. Namun baru beberapa langkah tubuhnya hancur menjadi tanah yang merah karena terbakar, menyisakan kepalanya yang aneh itu. Aku akan datang menuntut balas. Sedetik kemudian, kepala makhluk itu pecah menjadi abu. Aku jatuh terduduk di tanah. Malam mendadak menjadi hening. Air mataku tak tertahan. Aku akhirnya bisa lepas dari makhluk jahat itu. Bunda, aku menoleh Intan dan Seto berdiri cukup jauh di belakang tubuhku. Aku hendak bangkit tapi kakiku terasa lemas. Intan lari ke arahku. Dia memelukku sangat erat. Bunda, Intan kangen Bunda. Aku membalas pelukan Intan sama eratnya. Bunda juga kangen Intan sayang. Sesaat kami saling berpelukan untuk menumpahkan rasa rindu yang sudah tak terbendung lagi. Seto masih berdiri di tempatnya. Dia tersenyum lalu beranjak pergi. Aku terus memperhatikan pria itu sampai tubuhnya menghilang di balik rimbunya pepohonan. Ayo Bunda, kita pulang. Intan juga kangen sama ayah dan nenek. Aku menatap wajah Intan yang masih lugu. Entah apa yang akan kujelaskan padanya nanti. Aku segera bangkit dan membawa Intan pergi dari tempat mengerikan itu. Aku bersyukur Tuhan masih memberiku kesempatan kedua untuk tetap hidup dan bisa menyelamatkan Intan. Setelah ini, aku akan pergi jauh bersama dengan putriku. Kenangan menyakitkan ini tak boleh teringat dan terjadi lagi. Dan cerita pun selesai. Oke. Ceritanya epic, menarik juga, dan penuh teka-teki ya. Dan seperti biasa, ambil hikmahnya dari cerita di atas. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Dan tentunya dari Mas Nara mohon maaf ya bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya and see you, bye bye.